Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayla Triwayuningsih dari kelas 8 Britania. Di sini saya ingin berpresentasi tentang teks eksposisi. Nah, di teks eksposisi ini saya memberikan judul "Buang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar kita". Nah, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan buang sampah secara sembarangan yang misalnya sering dilakukan di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim, bahkan yang sangat lazim sekali. Nah, dan padahal bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota, hal itu juga bisa mengakibatkan aliran beberapa sungai menjadi terhambat oleh sampah-sampah tersebut. Nah, sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus dan disertai dengan curah hujan yang sangat deras, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir yang pastinya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, dan dari tahun ke tahun jumlah orang yang membuang sampah secara sembarangan di sungai terus saja meningkat. Hal ini merupakan kesimpulan dari pengamat. Oleh sebab itu, makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Itu sangat berbahaya, yang akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri, bukan hanya orang lain tapi juga diri kita. Nah, bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Indonesia, Susi Pujiastuti, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia. Sudah menjadi kedua loh, untung aja tidak ke satu. Makanya kita jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Nah, dengan rincian sampah plastik yang dibuang di laut bisa mencapai sampai 9 ton loh. 9 ton beratnya per tahun. Bayangkan kalau udah 5 tahun, udah berapa ton itu? Nah, pasti Indonesia dipenuhi dengan sampah plastik ya. Dan manusia pun masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Misalnya banjir di Jakarta Selatan 1 tahun silam yang disebabkan banyaknya sampah menyumbat di saluran pembuangan air. Nah, dan padahal korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Pasti banyak lah ya korbannya. Entah itu satu kampung atau satu keluarga, pasti banyak. Tidak hanya korban luka-luka, berarti tidak hanya korban luka, berarti yang lainnya. Korban yang meninggal pun juga ada. Karena banjir juga sudah banyak terjadi di berbagai tempat juga sih, tidak hanya di Jakarta. Nah, akan tetapi hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang masih buang sampah sembarangan atau di sungai. Sebab itu, ayolah kita jangan sampai buang sampah sembarangan. Apalagi kita juga diamati oleh pengamat-pengamat negara, dan sehingga nanti Susi Pujiastuti nanti juga pasti akan mencantumkan Indonesia sebagai pembuang sampah terbanyak ke satu mungkin. Makanya kita harus terus untuk melatih diri kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan seharusnya kita juga harus mengetahui dampak yang terjadi karena dengan ulah sendiri. Itu ulah kita sendiri loh, nggak ulah ya mungkin ulah orang lain, tapi kita pasti juga pernah melakukan. Nah, orang-orang harus sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Ingat ya. Nah, sehingga tidak merugikan diri sendiri. Enak toh tidak merugikan diri sendiri daripada membuang sampah merugikan diri sendiri. Bahkan membuat kita capek. Jika tidak ada sampah di sungai, jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tidak akan tersumbat dan banjir tidak diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Oleh sebab itu, ayo kita untuk melatih diri kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan, dan ayo kita hidup tertib dan bersih. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kalian semua. Ayo kita terus untuk
membangun Indonesia yang semakin sejahtera. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati.